Kita lanjutkan ya. Faslun utawi kilaiki fasol. Al iftaru utawi buka di Ramadhan dalam bulan Ramadan. Iku arba'atu anwa'in. Papat piro-piro warna. Wajibun suwiji buka kang wajib. Kama fil haiti kaya gambaran ing dalam wong kang head wan nifasa ilan wong kang nifas, wong wedon nifas. Nomor 1 ya, buka itu buka yang diwajibkan seperti orang head dan nifas. Wajah izun lan kaping done buka kang den wenangaken. Kama fil musafiri kaya gambaran ing dalam wong kang sedang melakukan perjalanan yang dibolehkan oleh hukum syara. Perjalanan yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara ya tetap tidak boleh tidak termasuk kepada jaizun, tidak termasuk kepada yang diperbolehkan buka puasa. Artinya dia masih tetap wajib melaksanakan puasa. Wal maridilan sebab loro, sebab sakit ya, itu juga yang sakit boleh buka puasa. Wala lan ora wajib, wala lan ora wenang, kama fil majnuni kaya gambaran dalam kang gendeng edan. Jadi ini tidak wajib puasa dan tidak tidak wajib buka dan tidak wenang buka. Itu apa jare ae, wong kang edan, wong kang gila itu tidak tertaklif oleh hukum ya, tidak ada perintah dari hukum untuk melaksanakan puasa. Jadi itu tidak termasuk wajib buka, juga tidak boleh buka dan tidak boleh puasa. Itu apa jare wong edan ae. Apa jare wong edan ae. Itu nomor 3, wa muharramun, dan ada buka yang diharamkan. Wa muharramun lan kaping 4 teh yaitu buka kang den haramaken. Kaman kaya gambaran wong akhara kang ngahiraken ya wong qada Ramadhana ing kodone bulan Ramadan ma'a tamakkunihi sarta imkane kodo hatta doko sehingga sempit opo al waktu anhu saking man akhara. Ada orang yang haram untuk membatalkan puasa. Siapa? Orang yang mengakhirkan qada Ramadan ya, serta ada kesempatan sebelumnya untuk melakukan qada. Namun sekarang keburu sempit waktunya. Kalau dia membatalkan terhadap qada puasa, keburu datang lagi bulan Ramadan. Nah, jadi gambaran itu jika membatalkan puasa qadanya, ia menimbulkan hukum haram. Jadi contoh begini, seseorang itu di tahun 1422 Hijriah ya, ia batal puasa selama 1 minggu. 1 minggunya itu kenapa? Haid misalnya. Lalu atau karena sakit misalnya ya, karena sakit juga. Lalu kemudian selama 1 tahun itu banyak kesempatan untuk mengqadha puasa. Tapi sekarang itu tinggal 7 hari lagi atau tinggal 8 hari lagi akan datang lagi bulan puasa. Sementara qadha yang 7 hari itu belum ditunaikan. Nah, maka akhirnya dia qadha tanggal
23 bulan Sa'ban. Ya, tanggal 23 bulan Sa'ban tahun 1443 Hijriah. Itu tahun kemarin, dan sekarang kan sudah melewati Muharram, jadi 1443 Hijriah. Nah, dia puasa. Lalu kemudian dia sedang puasa itu melakukan perjalanan ke Malang atau kemana dari Surabaya. Waduh, capek. Waduh, haus. Maka ia walaupun capek, walaupun haus, tidak boleh buka puasa. Kenapa? Sebab kalau buka puasa, qada itu nanti tidak keburu, waktunya sudah sempit. Nanti keburu datang bulan puasa yang akan datang. Sebab waktunya mepet. Tinggal 8 hari lagi. Apabila itu pun sempurna 30 hari bulan Sa'ban. Nanti apabila hasil ruqyah ternyata sampai tanggal 29, itu kan ngepres banget. Sehingga yaumus saknya pun digunakan untuk qada. Yang semestinya yaumus sak itu tidak boleh digunakan puasa, tapi karena punya qada maka dia tidak boleh membatalkan puasa. Akhirnya ittisal, nyambung antara qada dengan puasa Ramadan yang datang, yang baru. Nah itu ya. Jadi kalian para santriwati yang bulan puasa kemarin masih punya kewajiban, segera sekarang itu harus diqada. Jangan sampai datang bulan Sa'ban, ya. Karena nanti kalau bulan Sa'ban mepet, dan tidak boleh tidak boleh buka jika waktunya sudah mepet. Kalau buka itu statusnya haram. Dan kalau terpaksa buka bagaimana? Ya, itu nanti ada lagi konsekuensinya. Tahun depan harus diqada lagi, dan di bulan puasa itu harus bayar fidyah. Bulan puasanya harus bayar fidyah. Misalnya mepet, yang dibatalkan waktu jalan-jalan tadi 2 hari. Nah, itu harus dibayar fidyahnya 2 kali 6,5 on 2 hari. Lalu kemudian nanti qadanya masih tetap hanya 2 hari. Karena baru terlewati dengan 1 tahun. Nah, kalau terlewati 2 tahun berarti 4 kali 6,5 on. Tapi qadanya tetap 2 hari. Gitu ya. Karena yang dibatalkannya 2 hari. Kalau mepetnya 2 hari lagi. Nah, kalau berlapis-lapis bulan puasa, maka kalikan saja fidyahnya yang dikalikan. Kalau puasanya tidak dikalikan. Puasanya tetap, kalau membatalkannya 2 hari ya 2 hari qadanya. Kalau 4 hari ya 4 hari qadanya. Tapi untuk fidyahnya jika tidak segera dibayar, dan akhirnya menjadi kelewat 10 bulan puasa misalnya, 4 hari yang belum diqada misalnya, dan 10 bulan puasa berarti 10 tahun, berarti 4 hari qadanya, lalu kemudian 10 kali 6,5 ons, ya, 4 hari kan, 4 hari qada, lalu kemudian 10 kali 6,5 on dan kali 10, ya kan, 10 hari dan kali 10 tahun. Jadi 6,5 on kali 10 berapa? 6,5 on kali 10 ya 65 kilo ya. Iya, 65 kilo. 65 kilo kali 10 berapa? 650 kilogram beras. 650 kilogram beras. Jika
10 hari ya tadi itu 10 hari belum dikodok puasa dan belum dibayar fidyah selama 10 tahun ke 10 hari. Bagaimana kalau 10 harinya itu dari 1 bulan? Misalnya membiasakan orang itu tidak puasa 10 hari. Wis puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 20, tanggal 21 sampai akhirnya tidak puasa. Atau awal sama akhirnya saja puasanya, tanggal 11 sampai tanggal 20-nya nggak puasa. Ya berarti terus berlipat. Ya, terus berlipat. Yang 9 tahun berarti 65 kilo itu kali 9. Terus yang 8 tahun 65 kilo itu kali 8. Yang 7 tahun 65 kilo itu kali 7. Terus sampai 65 kilo kali 1. Nanti dijumlahkan yang 650 kilo terus semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Yang terkecilnya adalah 65 kilo. Ada berapa kintal itu? Harus dikeluarkan. Kalau mau bertobat. Kalau mau bertobat. Puasanya berapa? Ya puasanya berarti kalau per tahun itu 10 hari. Kalau per tahun 10 hari. Berarti 10 kali 10 berapa? 100 hari harus ia kodoi. Berarti kalau dalam 1 tahun 365 hari diambil 100 hari untuk ngodoi yang 10 tahun itu puasanya. Sedangkan fidyahnya yang udah kintalan itu yang dari 1 bulan puasa saja karena ditinggalkan 10 tahun itu sudah 650 kilo beras. Itu beras. Itu gambaran misalnya tahun tersebut hanya 1 kali meninggalkannya, hanya 1 tahun itu. Tapi tahun berikutnya dia tidak pernah bocor puasanya. Berarti terpaut 10 tahun 650 kilogram. Kalau setiap tahun yang 10 hari itu biasa dibocorkan, berarti itu banyak sekali. Ya. Kintalan itu. Bahkan ton itu bisa masuk. Ton. Nah, maka mumpung sekarang itu kita ya kalau dijalani kan tidak ada yang berat. Agama itu mudah sekali ya dan manfaat untuk kehidupan ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua kewajiban yang terkait dengan diri kita masing-masing. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan sebenarnya orang itu akan menyesal di akhir kemudian ketika banyak pelanggaran-pelanggaran. Ketika ia sudah bertobat. Sebab rata-rata orang itu bertobat. Ketika sudah sepuh, itu orang itu bertobat. Ingin jadi orang baik. Ingin jadi orang baik. Dan banyak yang menyesali. Terkait dengan segala sesuatu apapun juga. Terkait dengan masalah ekonomi, kenapa ekonominya kurang. Terkait dengan masalah ibadah, kenapa ibadahnya masih berat saja. Dan itu pasti akan menyesali terhadap apa yang ditinggalkan di masa mudanya. Maka kalian semuanya mumpung masih muda, jangan meninggalkan sisa-sisa kewajiban agar hidup ini puas. Hidupnya puas nanti, puas dengan apa yang kita dapati ketika prosesnya tidak kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan kepuasan di dalam hidup. Ya. Jadi kalau usia misalnya 35 tahun ke atas masih mikirin duit misalnya ya, itu ada sesuatu yang tidak beres dalam proses hidup. Mestinya sudah tidak memikirkan lagi uang. Jadi kata orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang ahli, jika terkait dengan pekerjaan, maka jangan mencari pekerjaan yang banyak bayarannya.
besar bayaran. Jangan itu yang kita tuju. Kalian nanti bakal mencari pekerjaan. Tapi carilah pekerjaan yang pekerjaan itu kalian cintai. Karena seiring dengan waktu kalian akan menjadi ahli, bukan menjadi seorang pekerja. Ketika sudah menjadi ahli, maka kalian tidak mencari lagi uang, tapi uang yang akan mencari kalian. Sebab kalian cinta dengan pekerjaan itu. Kalau mencari honor yang besar dan sebagainya, itu pasti akan membosankan dan kalian tidak akan menjadi ahli. Tapi carilah pekerjaan yang kalian cintai pekerjaan itu. Karena dengan bekerja terhadap sesuatu yang dicintai, kalian tidak akan menghiraukan terhadap bayaran. Tidak akan. Tapi kalian akan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Dan ketika sudah sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, itu sudah hukum alam. Ya, sudah hukum alam. Orang timbal baliknya dan lain sebagainya akan sempurna, akan lebih baik. Itu kalau kita melihat adat, ya. Tapi kalau masalah hakikat kan urusannya Gusti Allah. Semuanya urusannya Gusti Allah, itu masalah hati. Tapi terkait dengan apa yang kita jalani dalam proses ini, orang ahli itu berpesan seperti itu. Jangan mencari pekerjaan yang banyak bayaran, tapi carilah pekerjaan itu kalian cintai. Sudah aja itu. Ya. Itu kata orang-orang ahli ya, seperti itu. Nah, maka contohnya begini, orang-orang yang hidup di pesantren aja, para kiai, ya, dia tidak mencari pekerjaan yang banyak duitnya, tapi dia mengerjakan sesuatu yang mereka cintai. Para kiai itu mencintai terhadap ilmu-ilmunya. Mau dibayar mau enggak ada yang gaji yang honor gitu kan, pesantren. Beliau-beliau itu menggeluti terhadap ilmu yang beliau-beliau cintai. Akhirnya walaupun tidak sempat mencari uang, ya uangnya datang terus ke pesantren. Ada nggak kiai yang melarat? Nggak ada ya. Nah itu contohnya seperti itu. Atau bisa saja kalian misalnya suka terhadap mekanik kendaraan. Nah, terus menjadi seorang bengkel. Karena suka terhadap itu, pasti kalian akan mencari terus informasi sebanyak mungkin. Model ini datang baru, apa teknologinya, datang lagi baru, apa teknologinya. Karena kalian cinta terhadap itu, maka nanti akan menjadi ahli. Ketika sudah menjadi ahli, ya wis lah. Pokoknya kalau sudah jadi ahli, itu sudah mudah lah. Maka ukuran hidup itu ada yang bilang 35, 40 lah, rata-rata 40 tahun. Nah, kalau dalam kitab bilang itu umur galib dalam kesuksesan manusia itu adalah 40 tahun. Jika 40 tahun itu masih kesulitan, jangan kau capek hidup memikirkan dunia. Tinggalkanlah, karena dunia akan meninggalkan kita. Karena kita akan meninggalkan dunia. Sebentar lagi kan? Sudah. Apalagi nih, sampai kemana nih? Sampai kemana tadi? Wajah izun ya, kama fil musafiri wal marid wa muharramun kaman akhara qada'a ramadhana ma tamakkunihi ya hatta dhaqal waqtu anhu. Lalu kemudian wa aqsamul iftari utawi piro-piro bagiane buka iku arbaatun papat aidon halimani. Mas wiji barang yalzamu kang wajib fihi ing dalem buka. Opo al qada wal fidyatu dan fidyah. Wa huwa isnani wa huwa utawi iya ma yalzamu fil qada wal fidyah iku isnani dua, al awalu utawi kang awal iku aliftaru buka li khaufin karena sebab takut ala weri ngatasé liyane wong. Wasani utawi kang kaping done iku aliftaru buka mata kiri kodoin, yaitu buka sarta ngakhiraken kodok mangimkani sarta imkane ya kodok hatta ya tiya Ramadhanu
sehingga datang ukur Ramadan, bulan Ramadan akhiru kang akhir. Jadi masalah bagian buka itu ada 4. Nomor 1, ada yang wajib qada dan wajib fidyah. Apa saja yang wajib qada dan wajib fidyah? Wa isnani. Ada 2 yang wajib qada dan wajib fidyah itu. 1, seseorang buka karena merisaukan atau khawatir terhadap selain dirinya. Seorang ibu sedang menyusui, lalu kemudian bulan puasa itu akhirnya mengkhawatirkan anaknya asinya kurang bergizi, misalnya gitu ya, kurang vitamin, kandungan vitaminnya kurang baik. Akhirnya seorang ibu itu membatalkan puasanya. Nah, maka dia selain wajib qada juga wajib fidyah. Lalu kemudian wasani al-iftaru ma ta'khiri qada'in, ya, ma imkani hatta yatiya Ramadan akhir. Nomor kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, orang yang buka ketika mengakhirkan qada sampai ngodoi puasanya itu di bulan Sya'ban, padahal di bulan-bulan sebelumnya ada kesempatan. Akhirnya dengan buka puasanya dia itu keburu datang bulan Ramadan yang baru. Nah, maka dia nanti bulan Syawal berikutnya setelah bulan Ramadan yang dilalui, dia harus mengqadai dan membayar fidyah di bulan puasa. Nah, itu. Wasaniha utawi kang kaping kaline iku mayalzamu fihi al-qada dunal fidyati. Nomor keduanya ya. Tadi itu kan qada itu buka itu ada 4. 1, wajib qada dan wajib fidyah. Dari wajib qada dan wajib fidyah itu ada 2. 1 karena takut terhadap selain dirinya seperti orang yang sedang menyusui atau orang yang sedang hamil. Nomor kedua, orang yang mengakhirkan qada di bulan Sya'ban sehingga keburu datang lagi bulan puasa. Sekarang dari yang 4 itu, ada orang yang membatalkan terhadap puasa, ia wajib qada tapi tidak wajib bayar fidyah. Itu nomor kedua ya. Wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Bagaimana gambarannya? Wa huwa yaksuru kamu ma'ali, ya. Oh, itu banyaklah kalau yang begitu, banyak. Contohnya seperti orang yang ayan seperti itu ya, atau orang yang kecapean lalu kemudian makan karena dia lemah sekali dan atau pekerja keras gitu, maka ia boleh makan lalu kemudian nanti harus bayar qada saja, tidak bayar fidyah. Wasali suha, nomor ketiganya dari yang 4 ini, mayalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i. Orang yang wajib fidyah tidak diwajibkan qada. Ya. Ini nomor 3-nya. Wajib fidyah tidak diwajibkan qada. Siapa dia? Wa huwa syekhun kabir, orang yang sudah usia lanjut gitu ya. Sudah lanjut usia banget. Mungkin sekarang itu 99 tahun ya. 99 tahun 99 hari. Nah, itu yang orang sepuh seperti itu yang sudah tidak ada kekuatan itu. Tapi kalau kuat walaupun sudah syekhun kabir ya nggak apa-apa puasa. Tapi kalau tidak kuat itu bayar fidyah saja, tidak
wajib qada. Warabi'uha utawi sekarang nomor 4 la wala ya. La wala. Ora wajib bayar fidyah dan ora wajib bayar qada. Seperti siapa? Wa huwa al majnunu alladzi lam yata'adda bi jununi. Orang gila yang tidak sengaja dengan kegilaannya. Tidak sengaja menjadi orang gila. Memangnya ada orang gila yang sengaja jadi orang gila? Ada. Orang yang minum obat pil anjing lalu kemudian jadi gila selamanya. Tadinya minum pil anjing untuk apa ya? Ya nggak tahu lah. Zaman sekarang kayak ngono gitu. Atau minum ekstasi, bukan pemakai ekstasi. Atau apa saja yang memabukkan, minuman-minuman keras, ada yang kemudian menjadi orang gila. Nah, semula dengan sengaja, tapi selanjutnya menjadi gila yang paten. Nah, itu berarti gilanya itu disengaja, bisa babi sengaja, dengan sebab sengaja. Walaupun penyakitnya paten menjadi paten, maka selamanya itu wajib qada. Ya, wajib qada selamanya. Siapa yang menjalankan itu semua, padahal dia orang gila? Ya ahli warisnya. Ahli warisnya yang harus menjalankan itu semuanya. Dan fidyahnya apabila ada ahli waris, ada warisannya, maka jual untuk membayar fidyah. Seperti itu ya. Maka islah jangan neko-neko, dikhawatirkan gitu ya. Akhirnya menjadi gila beneran. Nanti akhirnya menjadi ribet kan, repot, cari uang nggak bisa, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Islam masih tetap wajib dilaksanakan karena bisa babi sengaja, karena sebab sengaja. Kalau tanpa sengaja kan orang gila itu ya sudah ma'dzurun bi ghairi mukallafin, tidak disasar oleh hukum, itu tidak terkena oleh hukum. Tapi kalau awalnya ada unsur kesengajaan, maka penyakit apapun tetap masih harus menyempurnakan kewajiban beragama. Sebelum dilanjutkan, silakan barangkali ada yang bertanya. Saya mau rokan. Saya mau tanya, kalau mabuk cinta itu gatal? Mabuk cinta? Malamun mabuk cinta namanya itu. Terus ngomel-ngomel, sayang. Pikirannya melayang. Tapi dia masih sadar ya. Terus tidak ada satu reaksi, misalnya muntah dan sebagainya. Hanya istilah saja mabuk cinta. Melayang-layang. Enggak membatalkan kalau masih sadar begitu. Hanya istilah saja mabuk cinta. Terus, katanya dengan kalau orang mabuk yang awalnya disengaja itu membatalkan. Itu wajib qada dan fidyah. Yang enggak wajib qada dan fidyah, tidak fidyah, wajib qada. Ahli warisnya. Itu kalau nggak punya ahli waris, kayak nggak punya anak gitu. Nggak punya anak, nggak punya ahli waris, ya berarti dia punya hartanya enggak, ya itu baru difidyahkan. Artinya hartanya itu, dari hartanya itu dibayarkan saja oleh siapa di situ yang berhak mengurus harta warisannya, misalnya pemerintah, notaris dan sebagainya, yang barangkali ada wasiat dan sebagainya. Ya siapa, mungkin pasti ada yang terkait yang pengurusan masalah harta. Ya, bayar fidyah. Kalau nggak punya harta, Ya kalau nggak punya harta, nanti aja urus aja sama Gusti Allah. Ya.
sudah aja urusannya sama Gusti Allah. Jadi karena hal itu adalah disengaja. Berbeda dengan orang yang mau taubat. Jadi kalau orang yang berkeinginan sungguh-sungguh mujahadah dalam taubatnya, ketika ia tidak mampu menunaikan perintah proses taubat itu sendiri, maka Allah lebih maha pengampun. Namun kalau orang yang seperti itu kan tidak ada nilai niatan untuk taubatnya tidak ada, sebab edannya itu sendiri sudah dibikin oleh sendirinya. Jadi belum mengalami niatan untuk taubat, karena penyakitnya itu sendiri masuk ketika sedang tidak sadar. Kesadarannya dibikin sendiri, lalu penyakitnya masuk ketika dalam ketidaksadaran. Jadi mana ada niatan untuk bertobat kepada Allah? Tidak ada kan? Jadi itu wallahu alam urusannya dengan Gusti Allah itulah. Padahal kalau orang yang ada niat taubat dengan kesungguhan, walaupun prosesnya belum dilalui semua, itu bisa diampuni oleh Allah. Prosesnya belum dilalui semua. Misalnya, waduh saya sekarang bertobat, dulu itu tidak sholat, dulu itu tidak puasa, gitu ya, dulu itu tidak zakat. Lalu kemudian dia berkesungguhan menunaikan hal-hal yang belum ia laksanakan kewajibannya sebelum tuntas, baru meninggal, itu ya sudah diampuni, taubatan nasuha namanya. Barangkali dia baru kodok hanya 1 bulan, padahal yang wajib dikodoinya itu 30 bulan, selama 30 tahun dia tidak pernah puasa, dia baru taubat 1 bulan, ya itu udah insya Allah diampuni kalau seperti itu. Walaupun banyak yang tidak ditunaikan kewajiban karena keburu ajal. Tapi kalau yang unsur sengaja itu kan bagaimana? Unsur sengaja dia menjadi pemabuk, lalu ketika sedang mabuk menjadi orang gila, itu belum ada niatan untuk taubat, belum ada proses taubatnya, itu belum ada. Jadi wallahu alam, saya nggak bisa menjawab, urusannya sama Gusti Allah itu. Terus saya kan pekerjaannya beda. Kalau bulan Ramadan itu kalau pekerjaannya pesanan banyak kan merasa gemetar. Gemetarnya di hati atau Bukan, itu jatuh cinta namanya. Gemetar itu loh. kirain Lapar, tidak full. Tenaganya nggak ada. Ya. Terus makan, pulang makan, terus itu Iya. dosa nggak? Ya nggak apa-apa. Dengan catatan begini, di rumah itu belum ada untuk nafkah. Kalau tidak bekerja, tidak ada untuk nafkah hari itu, maka tidak berdosa apabila tidak puasa karena lemah. Ya, maka makan saja. Nanti ketika ada kelonggaran waktu dan rezeki, oh bulan Syawal ini waktunya longgar, tidak ada pesanan, maka kodo waktu itu. Atau banyak pesanan tapi banyak rezeki, ini ada banyak saudara yang ngasih, misalnya gitu. Aku nggak bekerja karena punya kewajiban ini, nah, untuk kodo, seperti itu. Jadi kodo Nggak apa-apa, kodo nggak apa-apa. Orang yang pekerja berat, karena kalau tidak bekerja itu tidak ada untuk nafkah di rumahnya, maka ketika lemah itu boleh berbuka, boleh mencari kekuatan tenaga makan. Tapi kalau ada, Pak. Tapi kalau uangnya ada, tapi saya ingin kerja terus membatalkan Ya nggak puasa. boleh itu, kan uangnya juga sudah ada di rumah. Jadi harus berhenti aja dulu. Itu dulu, Pak. tapi kan punya langganan, kalau nggak dikirim kan malah-malah. Diwakilkan dulu. Jadi Iya, biasanya Udin langganan tapi Udin tidur. dibagi-bagi job sama orang lain bisa. Jadi Nanti langganan dipewok kan. enggak lah. Justru ya gimana aja lah, aturan dewe. aturan dewe aja. Mau rutin dengan urusan karo Gusti
Gitu. Ayo, enak lah. Kan duitnya sudah ada, ayo aja ngumpulin duit. Ini kan kerja ibadah. Loh, Tapi ibadah itu kalau tidak menghancurkan ibadah yang lainnya baru ibadah. terus tenaganya itu bekerja nggak kuat. Ya ada sistem sih sebenarnya. Dengan buat satu sistem yang kiranya tidak menguras tenaga gitu. Pak Man, sampean ngajar abatak saja kan tidak ditangani sendiri. Ketika anak ini sudah bisa, yang baru belajar suruh mengajar. Itu seperti itu. Ya, usaha juga jangan konvensional mengandalkan diri sendiri. Nanti kalau sampean sudah tidak ada tenaganya nggak bisa cari rezeki kalau begitu. Jadi harus ada manajemen bagaimana caranya supaya Penggantinya. ada panjenengan mengadakan relasi. Jadi usaha bareng-bareng. Bagaimana caranya ini langgananku supaya tetap atas namaku berbagi rezeki jika saya lagi dalam keadaan apa namanya sibuk misalnya pengen sampean misalnya lalu aku kebagian sekian persen itu kan bisa diatur seperti itu Pak. Mau. Nah, bisa paham Pak? Ada yang tanya lagi?